Peradaban Islam di India sempat menorehkan tinta emas pada kejayaan, salah satunya ketika kerajaan Mughal berdiri dan tumbuh sangat pesat. Pada era tersebut, Mughal menjadi negara yang kuasa dan tercatat sebagai salah satu kerajaan yang terbesar di dunia. Dinasti Mughal merupakan peran penting dalam pengembangan agama Islam di India, yang kota ini merupakan kota yang mahir dan kota yang berkembang kebudayaan Hindu-Buddha, telah mengangkat kuat masyarakat. Dinasti Mughal berkuasa di India pada tahun 1526 hingga pada tahun 1857. Kekaisaran ini diperintah oleh raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, Zahiruddin Muhammad Babur, tahun 1526 sampai 1530 Masehi, adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Pada masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Mughal dipimpin oleh raja-raja yang silih berganti. Zahiruddin Muhammad tahun 1526 sampai 1530, Zahiruddin Muhammad tahun 1530 sampai 1556, Jalaluddin Muhammad tahun 1556 sampai 1605, Nuruddin Muhammad Salim tahun 1605 sampai 1627, Shah Jahan tahun 1627 sampai 1658, Muhyiddin Muhammad Aurangzeb tahun 1658, Azam Shah tahun 1707, Bahadur Shah tahun 1707 sampai 1712, Mu'az-ud-Din Jahanda Shah Bahadur 1712 sampai 1713, Mu'id-ud-Din Muhammad tahun 1713 sampai 1719, Rafi-ud-Draja tahun 1719, Rafi-ud-Daulah tahun 1719, Rosan Akhtar Bahadur tahun 1917 sampai 1748, Ahmad Shah Bahadur tahun 1748 sampai 1754, Azizuddin tahun 1754 sampai 1759, Muhyiddin Milad Ali Gauhar tahun 1760 sampai 1808, Mirza Akbar tahun 1806 sampai 1837. Perekonomian India berkembang pesat dan makmur di bawah Kesultanan Mughal. Pada masa itu, produk domestik bruto India pada tahun 1600 diperkirakan mencapai 22% dari ekonomi dunia, terbesar kedua di dunia setelah dinasti Tiongkok, tetapi lebih besar dari Eropa. Kekaisaran Mughal menjadikan muatan ekonomi yang dominan di dunia. Kesultanan Mughal memproduksi sekitar 25% dari hasil industri dunia. Hingga abad ke-18, pertumbuhan produk domestik di India meningkat pesat di bawah Kesultanan Raja Mughal. Dibandingkan pada 1500 tahun, pada era Mughal, perekonomian Mughal India telah digambarkan sebagai bentuk proto-industrian di Eropa Barat abad ke-18 sebelum revolusi industri. Tercatat dalam sejarah bahwa pada masa kekaisaran ketiganya antara tahun 1556 sampai 1605 Masehi, Mughal telah mencapai puncak keemasannya. Kaisar Mughal ketiga, Akbar Khan putra Umayyad, adalah salah satu penguasa terbaik di dalam sejarah manusia. Dengan nilai kekuasaan yang luas, Akbar Khan menjalankan pemerintahannya secara militeristik. Akbar Khan yang juga menerapkan kebijakan polis sulangul atau toleransi universal. Artinya, semua rakyat dipandang sama, mereka tidak dibeda-bedakan oleh perbedaan etnis dan agama.
Umat Hindu dan Buddha bisa merasakan posisi di pemerintahan dan militer. India juga menerapkan reformasi yang mengarah kepada kemakmuran perekonomian, stabilan kekaisaran Mughal, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mughal telah mengekspor produk testing sutra ke Eropa, Arab, Asia Tengah, dan sekitarnya. Kain katun berkualitas tinggi dari India jauh lebih nyaman digunakan daripada kain wol. Pemerintah membangun lembaga khusus untuk mencegah pertanian, dibentuk pula komunitas pertanian yang dipimpin oleh Makadam ini. Pemerintah dapat berhubungan dengan petani kala itu Mughal menjadi pemimpin dunia di manufaktur pada akhir abad ke-17 menghasilkan dari 25% industri dunia. Di bidang militer, Mughal terkenal memiliki pasukan yang kuat yang terdiri dari pasukan yang berkuda, bergajah. Wilayahnya dibagi menjadi distri-distri. Setiap distri dipimpin oleh Sipah Sonar, sementara distri dipimpin oleh Fajar. Melalui sistem ini, pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Di bidang pendidikan dan pengetahuan, Mughal juga mencapai prestasi yang gemilang. Bangunan seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan yang tersebar di wilayah kekuasaan Mughal. Pada tahun 1641 Masehi, perpustakaan di Agra telah memiliki koleksi buku sebanyak 24.000 dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Bidang arsitektur, kerajaan Mughal telah memiliki bangunan yang megah seperti benteng-benteng merah, masjid istana yang megah di Delhi yang dicapai Akbar Khan masih dapat dipertahankan hingga penguasa setelahnya, yaitu Jahangir. Sahabuddin Muhammad Qurab tahun 1627 sampai 1658. Muhyiddin Muhammad Aurangzeb tahun 1658 sampai 1707. Pada masa kepemimpinan Shah Jahan, putra Jahangir, memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara tahun 1631 sampai 1643 Masehi di kota Agra. Taj Mahal istana dengan pemandangan yang indah itu dibangun selama 12 tahun, berdiri di tepi sungai Jahuna. Taj Mahal adalah warisan abadi dinasti Mughal yang dapat dinikmati hingga saat sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, pada saat Islam berada di suatu wilayah, ia akan membangun kemajuan peradaban yang tinggi di wilayah tersebut. Begitu juga yang terjadi di anak benua India, dan menegaskan peradaban ini terjadi dalam perkembangan berbagai bidang seperti bidang sastra, seni lukis, karya, musik, serta bangunan dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang lain, tidak kalah maju yaitu di bidang kemiliteran, politik, dan ekonomi. Dalam perjanjiannya, India tidak lepas dari kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa sejak tahun 1498 Masehi. Bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Inggris melakukan penetrasi terhadap kerajaan-kerajaan. Hal ini terlihat dari banyaknya sumber daya alam yang telah mereka angkut ke negerinya. Melalui perdagangan, bangsa Eropa mulai menguasai daerah-daerah pesisir. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun, masuknya Inggris ke India membuat kerajaan Mughal melemah. Perdagangan Inggris telah menjelma di bentuk penjajahan hingga akhirnya kerajaan Mughal runtuh pada abad ke-9 Masehi.